Ada apa di kamar 11B? Sejak Adi menempatinya, hal-hal tak biasa sering ia alami. Mimpi buruk kadang mengganggu tidurnya. Bahkan sesosok wanita sering menghantuinya. Apa karena harga kos tersebut murah? Sampai-sampai Adi tak berniat pindah dari sana. Atau ada hal lain yang membuatnya harus tetap bertahan demi menguak misteri yang terjadi. Belum lagi puluhan ekor kucing kadang mengganggu Adi. Seolah selalu memperhatikan dan mengawasinya. Rasa takut bercampur penasaran menggelayut di kepala Adi. Dapatkah Adi menemukan jawaban tentang sesuatu yang mengganggunya? Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotoon. Jumpa kembali bersama saya Restika. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah novel karya Kak Fikri Fik yang berjudul Kamar Nomor 11B. Dan inilah episode yang pertama. Selamat mendengarkan. Sore ini aku masih berjalan mengelilingi kampus mencari kamar kos. Tentu saja aku mencari kamar kos yang memiliki harga terjangkau agar tak memberatkan ayah dan ibuku. Tak kupungkiri, pekerjaan ayah di kampung hanya seorang guru agama sekolah dasar, sedangkan ibu cuma seorang ibu rumah tangga biasa. Jadi kami sebagai anak yang harus mengerti keadaan orang tua. Aku Adi, mahasiswa tingkat 1 sekaligus perantau yang baru menginjakkan kaki di kota besar ini. Sudah 2 minggu sejak perkuliahan dimulai, aku belum mendapatkan kamar kos yang sesuai. Rata-rata harga sewa kamar kos di sekitaran kampus lumayan mahal. Sudah sekitar setengah jam aku mengitari daerah belakang kampus, namun tak menemukan kamar kos yang sesuai. Peluh membasahi dahiku. Kemejaku basah oleh keringat. Kaki pun mulai pegal. Matahari memancarkan sinar jingga. Langit pun perlahan-lahan mulai gelap. Suara mengaji dan sholawat terdengar saling bersahutan dari masjid dan musola. Sebentar lagi maghrib. Aku berjalan tepat di belakang kampus. Sebelah kiriku, tembok kampus dan terlihat di dalamnya gedung 7 lantai menjulang. Temboknya tinggi, penuh coretan dan gambar. Jalan ini tak terlalu besar. Sebelah kananku sebuah lapangan rumput dan kebun kosong, lebat dengan pepohonan. Di ujung jalan kulihat sebuah musola kecil. Catnya putih dan sebagian atapnya tertutup pohon besar. Azan berkumandang. Syahdu dan menenangkan. Beberapa pria berpeci terlihat jalan menuju musola. Segerombolan anak kecil berlarian saling canda. Dan sekelompok wanita memakai mukena masuk ke dalam musola. Sebaiknya sholat maghrib dulu deh, pikirku. Aku pun berjalan menuju musola. Tak sengaja mataku tertuju ke sebuah gang kecil di sebelah kanan jalan. Tak ada gapura. Jalannya sedikit menurun dan nampak gelap. Di sisi kanan dan kiri hanya ada kebun kosong. Namun di ujung jalan kulihat sebuah tiang lampu. Langkahku terhenti di depan gang. Kulihat sebuah papan usang bertulisan Kos Pak Tamrin. Papannya terpaku di sebuah pohon, berwarna coklat. Tulisannya berwarna putih. Setelah sholat, aku harus ke kos ini. Aku bergegas menuju musola, berwudu, lalu melaksanakan sholat maghrib. Syukurnya aku tak tertinggal untuk berjamaah. Selesai sholat, aku menuju gang kecil tadi. Ponselku bergetar. Mas Gun menelpon. Ya mas, ku jawab telepon dari Mas Gun. Oh ya, terhitung mulai dilaksanakan ospek mahasiswa baru sampai saat ini. Aku menumpang tinggal di kontrakan Mas Gun, kakak kelas waktu nyentren dulu. Namanya Mas Guntur, panggilan akrabnya Gun. Badannya tinggi dan gempal, kepalanya botak pelontos, janggutnya lebat, kulit putih,
Ia kakak kelas yang tegas waktu nyenterin dulu. Di mana lo, Di? Tanya Mas Gun. Ini lagi muter-muter nyari kos. Baru selesai maghriban nih. Kenapa, Mas? Oh, ngapain sih nyari kos? Udah dibilang kita barengan aja di sini. Ucap Mas Gun. Aku tertawa. Yo, aku ndak enak, Mas. Sampai tiap hari banyak kawan yang datang ke sana. Aku takut ganggu. Jawabku. Yo wes, sakarapmu ae. Lo nyari kos di mana, Di? Tanya Mas Gun kembali. Ini di belakang kampus banget, yang ada lapangan kosong. Jawabku sembari berjalan menuju gang kos Pak Tamrin. Aku berhenti tepat di depan gang. Wah, di situ. Itu kan daerah sepi, Di. Gak banyak juga kos-kosan di sana. Jelas Mas Gun. Ini dapat, Mas. Cuma emang belum tanya-tanya sih. Baru aja mau ke sana. Sampean telepon. Oh ya wes. Kalau mau balik, kunci kamar gue taruh di bawah keset ya. Gue mau ke warnet. Oke, Mas. Suun yo. Aku menutup pembicaraan. Aku pun berjalan memasuki gang ini. Jalannya sedikit menurun dan gelap. Di ujung jalan ada sebuah tiang lampu penerangan. Lalu berjalan berbelok ke kiri. Tak ada rumah yang berdekatan di sini. Sekitar 50 meter dari tiang lampu di sebelah kanan, ada sebuah rumah kecil tak berpagar. Lampu terasnya tak menyala. Tanaman di depan rumah itu tak terurus. Ilalang tumbuh tinggi. Namun terlihat belasan bahkan puluhan ekor kucing di terasnya. Aku lanjut berjalan melewati rumah kecil itu. Dan sampailah di sebuah rumah dengan pagar pendek sedada berwarna hijau tua. Rumahnya cukup besar 2 lantai. Tapi lantai atas nampak gelap, tak ada lampu ataupun penerangan. Halamannya besar. Banyak tanaman hias dalam pot kaleng. Di sebelah kiri teras ada sebuah pohon mangga besar. Daunnya lebat. Aku berdiri di depan gerbang, melihat sekeliling. Sepi. Assalamualaikum. Aku mengucap salam cukup keras. Sunyi. Tak ada jawaban. Assalamualaikum. Pak. Bu. Permisi. Teriakku kembali. Lagi. Tak ada jawaban. Assalamualaikum. Kali ini aku teriak lebih keras. Pintu depan terbuka. Akhirnya. Seorang nenek keluar dari dalam. Ia berjalan ke arahku, yang berdiri di depan gerbang. Jalannya pelan sedikit tertatih. Tubuhnya sedikit bungkuk. Rambutnya putih dan dikonde. Ia mengenakan daster panjang berwarna hijau motif batik. Kamu yang teriak salam? Tanya si nenek. Iya, Nek. Maaf, Nek. Jawabku gugup. Si nenek melihatku tajam. Maghrib, jangan teriak-teriak. Nanti ada setan. Ucap si nenek. Aku sedikit renyah. Ada apa? Tanya si nenek. Iya, maaf, Nek. Saya mau tanya kos, Nek. Apa ada kamar kosong? Tanyaku. Si nenek diam. Melihatku dari ujung kepala hingga kaki. Tatapannya masih tajam. Mau kau sendiri apa bareng sama teman? Tanya si nenek. Kebetulan sendiri aja. Jawabku. Ada yang kosong. Mau lihat? Boleh, Nek. Tapi saya mau tanya. Kira-kira berapa ya sewanya? Sendirian ya? Kamu kuliah apa kerja? Kuliah, Nek. Mahasiswa baru. Jawabku. 450.000. Kalau kamu kos sendiri. Jelas si nenek. Nah, ini harga yang lumayan cocok untukku. Mau lihat kamarnya enggak? Tanya si nenek kembali. Mau, Nek. Mau banget. Si nenek lalu membuka gerbang.
Si nenek mempersilahkan masuk. Kami melewati pohon mangga besar, lalu berjalan ke arah kiri teras rumah. Ada garasi dan sebuah mobil sedan tua berdebu. Di sebuah mobil sedan tertumpuk karung-karung besar, penuh botol dan gelas plastik bekas. Kami berjalan melewati garasi, ke arah belakang rumah. Lalu sampailah kami di depan kamar kos. Ada 5 kamar berjejer, memanjang. Di depan kamar terdapat area parkir motor cukup luas. Lalu di depan kamar paling ujung kiri, terdapat tangki air di atas tiang besi. Dan di sebelahnya terdapat tanah kosong dengan 3 pohon besar. 3 kamar terlihat gelap. Mungkin 3 kamar ini yang kosong. Di tiap pintu kamarnya tertera nomor kamar. Suasananya sepi dan tentram. Masih terdengar suara jangkrik. Ini yang aku suka. Sedikit banyak suasana pedesaan ada di sini. Udaranya pun masih dingin. Mungkin karena banyaknya pepohonan di daerah sini. Aku melihat-lihat sekeliling. Kamar kos ini persis di belakang rumah 2 lantai. Dan si nenek membuka kamar kedua. Kamar nomor 11B. Bersambung. Episode ini telah usai. Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit, like, dan komen di audiobook novel ini. Terima kasih telah mendengarkan. Dan inilah episode yang kedua. Selamat mendengarkan. Si nenek menyalakan lampu. Wow, kamar ini cukup luas dengan 3 ruangan. Ruangan depan, ruangan tengah untuk tidur, ruang belakang dapur, dan kamar mandi. Ini yang aku cari. Kamarnya 3 sekat. Di sini sudah ada lemari. Paling kamu tinggal bawa kasur saja, ucap si nenek. Gimana? Mau ambil? Si nenek lanjut bertanya. Aku masuk ke dalam, melihat ruang tengah. Ada lemari kayu tak terlalu besar di sudut ruangan. Saya sewa kamar ini, Nek. Luas. Saya suka, jawabku. Si nenek hanya tersenyum. Tapi kok lantai di ruangan ini agak landai ya, Nek? Kenapa ya? Ungkapku. Ya, lantai di ruang tengah ini agak landai. Aku takut nantinya lantai ini akan runtuh. Oh, ini. Gak masalah kalau lantai ini. Dari dulu udah seperti ini. Aman-aman saja, jawab si nenek. Aku lanjut melihat ruang belakang, dapur, dan kamar mandi. Biasa saja, ruangannya lebih kecil. Kamar mandinya cukup bagus untuk ukuran kamar kos. Lantainya tidak licin, dan lampunya terang. Kunci di pintu kamar mandi juga berfungsi dengan baik. Cocok. Kapan saya bisa pindah ke sini, Nek? Tanyaku. Kalau kamu mau sewa, besok akan saya bersihin. Lusa, kamu udah bisa tempatin kamarnya, jelas si nenek. Oke, Nek. Soal pembayaran gimana? Tanyaku kembali. Kalau kamu ada uang sekarang, boleh dilunasin. Atau nanti saja pas pindah ke sini. Si nenek memberi pilihan. Aku pun setuju. Akan kulunasi saat pindah ke sini, lusa nanti. Si nenek mengajakku keluar, lalu mengunci pintu kamar 11B. Kalau gitu saya permisi, Nek. Saya balik lagi lusa, sekalian pindah ke sini. Makasih, Nek, ucapku. Iya, Dek, sama-sama. Oh iya, saya Adi, Nek. Maaf, ini nenek siapa? Tanyaku. Orang-orang panggil saya Nek Iya. Saya permisi, Nek Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku berlalu meninggalkan Nek Iya, melewati garasi dan mobil tua, menuju halaman. Kubuka gerbang lalu meninggalkan kos Pak Tamrin. Kulewati rumah kecil depan yang penuh kucing. Ada seseorang di depan rumah. Ia berdiri menghadap pintu rumah,
memakai daster putih. Rambutnya panjang. Kuperhatikan ia hanya diri mematung di depan pintu rumah. "Permisi," sapaku pelan. "Ya." Ia menjawab dengan suara parau dan hampir tak terdengar. Aku pun berlalu. Sampai di tiang lampu, aku menoleh ke arah rumah tadi. Si wanita sudah tak terlihat lagi. Mungkin sudah masuk bersama segerombolan kucing miliknya, pikirku. Kulihat jam di ponselku.